Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai vektor tak bebas linier. Definisi dari vektor tak bebas linier adalah, misalkan S sama dengan himpunan dari vektor V1, vektor V2 sampai vektor VR, himpunan vektor di ruang vektor V, maka S dikatakan tak bebas linier atau disebut sebagai bergantung linier jika K1 vektor V1 ditambah K2 vektor V2 ditambah sampai dengan KR vektor VR sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini mengakibatkan adanya nilai K1, K2 sampai KR yang tak 0. Artinya, nanti pada saat penyelesaian akan ada nilai K1, K2 sampai KR itu yang bernilai 0. Ada salah satu misalkan K1 yang bernilai 0. Misalkan di sini saya kasih contoh, diketahui S sama dengan himpunan vektor A, vektor B, vektor C, di mana vektor A itu nilainya 1, min 2, 3, vektor B nilainya 5, 6, min 1, dan vektor C itu nilainya 3, 2, 1. Periksalah apakah S bergantung linier atau tak bebas linier. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, S dikatakan bebas linier apabila X vektor A ditambah Y vektor B ditambah Z vektor C itu sama dengan 0. Dan ingat, nilai K1, K2 sampai KR itu yang tak 0. Akan ada salah satu nilai dari K-nya yang bernilai 0. Nah, sekarang kita masukkan nilai vektor A, vektor B, vektor C. Vektor A nilainya 1, min 2, 3. Jangan lupa nilai X-nya di sebelah kanan karena ini merupakan perkalian. Ditambah vektor B 5, 6, min 1, variabelnya Y. Vektor C 3, 2, 1, variabelnya Z sama dengan, karena ini adalah 3 baris, maka nolnya menjadi 3 baris. 0, 0, 0. Nah, dari persamaan yang vektor di atas, kita buat sistem persamaan liniernya, yaitu yang pertama adalah X 1 kali X, terus di sini adalah ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 0. Persamaan yang kedua, min 2X ditambah dengan 6Y ditambah dengan 2Z sama dengan 0. Persamaan yang ketiga, 3X dikurang Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat persamaan dengan 3 buah persamaan sistem persamaan linier. Yang pertama adalah X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 0. Yang kedua, min 2X ditambah 6Y tambah 2Z sama dengan 0. Yang ketiga, 3X dikurang Y tambah Z sama dengan 0. Nah, dari sistem persamaan linier kita buat ke dalam matriks. Yang pertama adalah nilai X dari persamaan 1, 2, dan 3. Di sini adalah 1, min 2, 3. Nilai Y-nya adalah 5, 6, min 1. Yang Z-nya 3, 2, 1. Nah, ini adalah persamaannya sama dengan 0. Nah, di sini kita masih sama, kita menggunakan segitiga atas. Kalau kita bentuk segitiga atas, maka yang kita rubah menjadi nilai 0 adalah angka yang berada di bawah segitiga atas, yaitu nilai min 2, nilai 3, dan nilai min 1. Nah, yang pertama kita rubah ke dalam bentuk 0 itu adalah min 2. Maka di sini saya menggunakan B21. Artinya baris pertama itu dikali dengan 2 ditambahkan dengan baris kedua supaya nilai min 2-nya ini berubah jadi 0. Baris pertama itu adalah 1 kali 2, 2 ditambah min 2, berarti 2 dikurang 2 hasilnya 0. 5 dikali 2, 10, 10 tambah 6, 16.
3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Nah, sekarang baris yang kedua, yang min 2 tadi sudah berubah menjadi 0. Yang sekarang kita rubah menjadi 0 itu adalah 3-nya. Karena nilai 3 di sini juga tadi nilai yang berada di bawah segitiga atas. Nah, di sini saya menggunakan B31 min 3. Bagaimana yang baris ketiga ini berubah jadi 0? Yaitu dilihat dari yang baris pertama. Maka baris pertama 1 dikali dengan min 3 itu adalah min 3 ditambah dengan baris ketiga. Baris ketiga adalah 3, berarti min 3 tambah 3 itu sama dengan 0. Baris pertama 5 dikali dengan min 3 itu adalah min 15 ditambah dengan baris ketiga, berarti ditambah dengan min 1, berarti dikurang 1. Min 15 dikurang 1 itu adalah min 16. Baris pertama berarti 3. 3 dikali min 3 itu adalah min 9. Min 9 ditambah dengan baris ketiga, berarti ditambah 1. Min 9 tambah 1 itu adalah min 8. Nah, sekarang yang nilai min 23 sudah berubah menjadi 0. Yang terakhir kita rubah menjadi 0, yaitu yang min 16. Karena min 16 ini berada di bawah segitiga atas. Nah, di sini B321 artinya baris kedua 16 dikali dengan 1 ditambah dengan baris ketiga. 16 kali 1 itu adalah 16 ditambah dengan baris ketiga min 16, berarti min 16 dikurang 16 sama dengan 0. Baris kedua itu adalah 8. 8 dikurang 8 itu juga 0. Sehingga dari yang persamaan matriks ini kita memperoleh sistem persamaan linier. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Persamaan pertama adalah X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 0. Persamaan kedua, ini X-nya 0, berarti langsung ke Y. 16Y ditambah 8Z sama dengan 0. Nah, yang ketiga, di sini semuanya bernilai 0. Berarti kita hanya memiliki dua sistem persamaan linier, yaitu X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 0. 16Y tambah 8Z sama dengan 0. Karena pada persamaan ketiga diperoleh 0 semua baik X, Y maupun Z, maka di sini kita menggunakan pemisalan. Di sini saya pakai pemisalan Z sama dengan T. Untuk Z sama dengan T, saya masukkan ke persamaan kedua. Persamaan keduanya yaitu 16Y ditambah 8Z sama dengan 0. Maka Z-nya ini kalian ganti menjadi T yang sudah kita gunakan pemisalan. Maka Y sama dengan, ini kan 16Y ditambah 8T sama dengan 0. Maka Y sama dengan 8 per 16Y. Maka sama dengan 8 dibagi 8, 1. 16 dibagi 8, 2. Maka min 1 per 2T. Nah, kalau kita sudah dapat nilai Y sama dengan min 1 per 2T, kita tinggal masukkan ke persamaan satunya. Persamaan satunya adalah X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 0. X tambah 5, nilai Y-nya kita ganti menjadi min 1 per 2T. Ditambah dengan 3Z, Z-nya kita ganti menjadi T sama dengan 0. Maka X ini 5 kalikan terlebih dahulu ke min 1 per 2T. Berarti 5 dikali min setengah, yaitu min 5 per 2 T ditambah 3T sama dengan 0. Nah, ini kan variabelnya sudah sama-sama mempunyai T. Artinya kalian bisa melakukan jumlahkan atau kalian kurangkan. Di sini adalah min 5 per 2 ditambah dengan 3. Maka sama dengan min 5 per 2 ditambah 3 kali 2 berarti 6 per 2. Min 5 ditambah 6 itu adalah
1/2, maka hasilnya adalah 1/2 T. Nah, diperoleh hasil X sama dengan 1/2 T, Y-nya adalah min 1/2 T, dan Z adalah T. Sehingga karena di sini sudah mempunyai hasil X, Y, dan Z, nilai Z kita gunakan pemisalan T, artinya kita boleh menggunakan angka berapapun untuk menggunakan pemisalannya. Boleh angka 1, boleh angka 2, boleh angka 0. Artinya kalau pemisalan angkanya lebih dari 1, maka di sini dia memiliki lebih dari satu solusi. Maka S sama dengan himpunan vektor A, vektor B, vektor C merupakan tak bebas linier karena memiliki lebih dari satu solusi persamaan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.